Pengertian toleransi. Dalam industri halal, istilah toleransi berasal dari bahasa Latin tolerer, yang berarti sabar terhadap sesuatu. Jadi, toleransi merupakan suatu sikap atau perilaku manusia yang mengikuti aturan, di mana seseorang dapat menghargai, menghormati terhadap perilaku orang lain. Dan istilah toleransi dalam konteks sosial budaya dan agama berarti sikap dan perubahan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok atau golongan yang berbeda dalam suatu masyarakat. Seperti toleransi dalam beragama, di mana kelompok agama yang mayoritas dalam suatu masyarakat memberikan tempat bagi kelompok agama lain untuk hidup di lingkungannya. Baik, kita masuk yang kedua, keberagaman industri halal. Keberagaman industri halal merupakan fenomena yang makin berkembang dalam era globalisasi saat ini. Industri halal mencangkup segala yang dihasilkan dengan mengikuti prinsip-prinsip Islam. Industri ini meliputi makanan dan minuman halal, kosmetik halal, farmasi halal, dan banyak lagi. Tantangan terbesar dalam industri halal adalah masalah sertifikasi. Materi selanjutnya yaitu perkembangan industri halal. Potensi industri halal di Indonesia bisa kita lihat dari beberapa faktor. Yang pertama, sektor makanan halal. Makanan halal merupakan kebutuhan dasar seorang muslim. Potensi yang benar-benar terlihat adalah potensi pasar yang sangat menjanjikan. Pada tahun 2019, Indonesia menghabiskan 173 miliar US dollar untuk konsumsi makanan halal. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai pasar terbesar makanan dan minuman halal di dunia. Yang kedua yaitu sektor keuangan syariah. Sektor keuangan syariah menjadi gerbang pembuka industri halal di Indonesia. Terbentuknya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, sektor keuangan syariah telah membawa perkembangan yang cukup baik bagi industri keuangan syariah. Indonesia menempati peringkat ke-7 dalam pasar aset keuangan Islam di dunia dengan total nilai aset sebesar 86 miliar US dollar. Indonesia juga menempati urutan kelima dalam top 10 Islamic Finance. Pada tahun 2019, market share industri keuangan mencapai angka 8,69%. Ketiga yaitu sektor wisata halal. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman budaya serta kaya akan sejarah dan tradisi-tradisi keagamaan. Selain itu, indahnya panorama alam di Indonesia serta masyarakatnya yang ramah menjadi daya tarik Indonesia dalam bidang pariwisata. Faktor yang membuat potensi wisata halal di Indonesia begitu besar yaitu yang pertama, pertumbuhan populasi muslim yang relatif cepat. Pertumbuhan middle class income penduduk muslim yang juga cukup besar. Yang kedua, banyaknya populasi muslim yang masih muda dan gemar melakukan traveling. Yang ketiga, akses informasi pariwisata yang berkembang pesat, fasilitas dan layanan yang ramah dan memuaskan. Keempat, sektor busana muslim. Industri busana muslim terus berkembang pesat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, ekspor sektor busana muslim telah menembus angka 9,2 miliar US dollar atau setara dengan 9,8%. Total ekspor dari industri pengolahan Indonesia menempati posisi ketiga dalam top 10 modest fashion dan top 10 fashion muslim consumer markets dengan total spending sebesar 21 miliar US dollar. Peran industri halal dalam perekonomian. Industri halal terus menunjukkan pertumbuhan yang positif setiap tahunnya. Pertumbuhan ini tentunya memberikan kontribusi yang positif terhadap perekonomian Indonesia. Industri halal dengan segala potensinya dapat kita gunakan untuk mendorong peningkatan nilai cadangan devisa. Ada beberapa cara yang kita bisa lakukan. Yang pertama, meningkatkan nilai ekspor industri halal. Komoditas yang halal sangat berpotensi untuk diekspor oleh Indonesia adalah makanan halal.
dan busana muslim seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Untuk mendorong nilai ekspor, maka langkah yang harus dilakukan adalah meningkatkan produksi komoditas disertai dengan peningkatan kualitas serta penetapan harga yang kompetitif. Yang kedua, meningkatkan potensi pariwisata yang halal. Pariwisata halal adalah sektor yang paling berpotensi untuk mendorong peningkatan cadangan devisa. Indonesia telah mendapat banyak penghargaan dalam konteks wisata halal. Hal yang harus kita lakukan adalah dengan meningkatkan kualitas pariwisata halal Indonesia dengan menyusun strategi yang tepat sasaran. Ketiga, meningkatkan peran industri keuangan syariah dalam rangka mewujudkan inklusi keuangan. Industri keuangan syariah bisa digunakan untuk mendukung akses permodalan usaha mikro kecil menengah atau UMKM yang bergerak di sektor halal melalui pembiayaan modal ini. Bisa digunakan untuk ekspansi usaha. Di samping itu, program inklusi keuangan juga memberikan kemudahan dalam transaksi pembayaran bagi UMKM. Jika semakin banyak UMKM yang bertransaksi melalui industri keuangan syariah, maka akan terjadi peningkatan market share industri keuangan syariah. Dampaknya apa? Industri keuangan syariah akan semakin menguat sehingga dapat memberikan dampak yang lebih luas untuk mensejahterakan masyarakat. Selanjutnya, tantangan industri halal di Indonesia. Dalam mengembangkan potensi halal di Indonesia, tentunya kita akan mendapatkan tantangan. Tantangan ini bisa berasal dari eksternal dan dari segi internalnya. Yang pertama, dari segi eksternal, tantangan yang dihadapi Indonesia adalah pertama, banyaknya negara pesaing. Negara-negara pesaing tersebut diantaranya adalah Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, Pakistan, Qatar, Uni Emirat Arab, dan lain sebagainya. Bahkan ada negara pesaing yang termaksud dalam negara non-muslim. Negara-negara ini diantaranya Australia, Thailand, Singapura, United Kingdom, Italia, dan sebagainya. Agar kita tidak ketinggalan, Indonesia harus bisa memanfaatkan baik potensi yang dimilikinya. Bila tidak, maka Indonesia hanya akan menjadi konsumen di pasar yang besar. Dan ini menjanjikan. Yang kedua, belum adanya sertifikat halal yang berlaku secara global. Hal ini disebabkan belum adanya konsensus yang dilakukan oleh negara-negara di dunia mengenai standarisasi sertifikat halal internasional. Yang kedua, dari segi internalnya, tantangan yang dialami Indonesia yaitu yang pertama, kurangnya halal awareness pada masyarakat Indonesia. Selain itu, pemahaman masyarakat Indonesia terhadap konsep halal masih dirasa kurang. Yang kedua, adanya problematika dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal. Sejak ditetapkan tahun 2014, penerapan Undang-Undang Jaminan Produk Halal atau UU JPH baru mulai berlaku pada 17 Oktober 2019. Setelah ditetapkannya pada tahun 2019, Undang-Undang JPH ini masih tetap membutuhkan waktu karena kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara tetap. Selain itu, ada berbagai problematika yang membuat pelaksanaan undang-undang ini masih belum efektif. Yang ketiga, rendahnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk berkompetisi masuknya berbagai produk halal dari luar negeri membuat produk lokal Indonesia harusnya bersaing agar tetap eksis, namun sayangnya kesadaran masyarakat Indonesia berkompetisi masyarakat masih rendah. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.